Kedengeran ya. Sorry ada suara hujan kalau misalkan berisik ya, soalnya di sini lagi hujan. Selamat sore semuanya. BTW, aku Aal, tutor matematika saintek, sama kayak kemarin, lanjutin pembahasan kemarin ya. Kemarin kita yang ikut kelas aku, berarti udah 2 kali limit aljabar sama trigonometri. Sekarang kita masuk ke drilling soal UTBK tahun 2021. Insya Allah 2021 ya. Karena yang soal aslinya aku juga kurang tahu. Untuk soalnya, ini aku nggak aku ambil semuanya, maksudnya itu kayak yang paling murah. dimensi 3, kombinatorika itu nggak aku masukin, turunan juga nggak aku masukin, karena aku fokusnya ke soal-soal yang sekiranya itu lebih cepat untuk dikerjakan gitu. Kalau dimensi 3 itu kan lama ya dikerjakan, kayak butuh logika yang matang juga, kombinatorika juga sama. Bentar ya. Sorry aku nggak bisa on cam karena jaringannya lagi tidak stabil. Oke. Nah, ini tanggal 18 Mei ya, hari UTBK kedua. Ya, semoga lancar aja deh semuanya buat yang mau UTBK. Hari ini kita masuk ke aljabar, kemudian ada barisan dan deret, kemudian ada aritmatika sosial, transformasi geometri, trigonometri, sama kalkulus di limit dan integral. Nah, soal yang pertama itu tentang fungsi komposisi. Kemudian fungsi kedua juga masih fungsi komposisi, yang ketiga persamaan linear, yang mana di sini kuadrat, kemudian yang keempat dan kelima aritmatik sosial, yang nomor 6 barisan dan deret, nomor 7 transformasi, nomor 8 logaritma, 9 logaritma, kalau waktunya cukup semuanya. Kemudian nomor 10 ada limit, 11 juga limit, 12 ada trigonometri, aturan sinus, 13 juga sama, kemudian nomor 14 dan 15 kita masuk ke integral. Jadi ada 15 soal. Nah, kalau misalkan pembahasannya acak, nggak apa-apa ya. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui fx-nya adalah ax plus 2 per x plus 3. Kemudian, x-nya tidak sama dengan 3. Nah, terus F inverse A-1 itu sama dengan 10. Maka nilai A-2-nya berapa? Nah, pengerjaan untuk nomor 1 ini, kita ingat konsep dari fungsi komposisi. Fungsi inverse pada materi fungsi di kelas 10. Apabila ada Fm sama dengan N, maka F inverse N-nya sama dengan M. Gitu ya. Jadi dibalik. Nah, kalau yang ini F inverse A-1 itu akan sama dengan 10. Sama dengan 10. Berarti kalau kita pakai konsep yang ini,
F10-nya sama dengan A-1. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian Fx-nya adalah AX plus 2 per X plus 3. Nah, di sini ada F10 sama dengan A-1. Berarti kita substitusikan X sama dengan 10 ke dalam Fx-nya, kemudian kita sama dengankan dengan A-1. Gitu ya. Nah, berarti untuk F10, kita masuk ke sini. Ya, ini. AX plus 2 berarti 10A ditambah 2 per X plus 3 berarti 10 ditambah 3, 13. Itu sama dengan A-1. Nah, berarti F10-nya sama dengan 10 plus A, 10 plus A. 10A plus 2 sama dengan 13 dikali A-1. Gitu ya. 13 pindah ke ruas kanan. Jadi pengali. Nah, berarti 10A plus 2 sama dengan, kita kali pelangi, 13 kali A, 13A, 13 kali min 1, min 13. Nah, ada yang bisa dihitung ya. Kita kumpulkan jadi satu, yang ada variabelnya kita hitung. 10A dikurang 13A jadinya min 3A. Kemudian min 13 min 2 jadinya min 15. Berarti A-nya sama dengan 15 per 3, 5. Ini nilai A-nya. Yang ditanya A-2. A-2 berarti sama dengan berapa? 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini jawabannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nomor 2 sebentar. Fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 1 plus G 4 min 3x dengan G satunya sama dengan 3. Berarti F inverse 6-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah G1 sama dengan 3. Karena di sini ada G 4 min 3x. Ya. G1 sama dengan 3. Berarti kita substitusikan X sama dengan 1 ke Fx-nya untuk menemukan formula ini. Ya, biar ini itu ketemu G1 gitu. Nah, berarti untuk F1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah G 4 min 3 kali 1 berarti ini 2 kali 1 kuadrat 2 ditambah G.
G1. Gitu. Sorry, di sini ada satunya. Nah, berarti 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. Ini adalah F1-nya. Nah, F1 sama dengan 6, maka F inverse 6-nya sama dengan berapa? Nah, berarti tinggal dibalik aja kayak yang tadi. F inverse 6-nya akan sama dengan 1. Udah ketemu, selesai jawabannya. Ini pakai konsep yang itu tadi ketika ada A ya, FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Jadi tinggal dibalik aja. Ini konsepnya. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. 2x sama dengan Y. Kemudian x kuadrat min 3x plus Y kuadrat plus 6 sama dengan 8. Oh, sorry. Sama dengan 8. Dia punya solusi A, B. Maka nilai dari X plus Y-nya berapa? Nah, dia itu punya solusi A, B. Nah, suatu persamaan, kalau misalkan punya solusi A, B, ini kalau variabelnya X dan Y, berarti dia itu solusinya X, Y, gitu ya. Nah, berarti persamaan ini punya solusi A, B, yang mana A, B-nya itu adalah X, Y. Makanya di sini yang ditanyakan adalah X plus Y, gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita tinggal substitusikan langsung Y sama dengan 2X ke dalam fungsi yang kedua. Persamaan yang kedua maksudnya. Nah, berarti Y-nya diganti dengan 2X. Itu. Berarti X kuadrat min 3X plus Y-nya diganti 2X. Berarti 2X kuadrat plus 6 sama dengan 8. Plus 6 sama dengan 8 berarti 6 dikurang 8. Langsung aja ya, 6 kurang 8 berarti sama dengan min 2. Sama dengan 0. Gitu. Jadi ingat ya, persamaan itu pasti di akhirnya sama dengan 0. Kalau misalkan masih ada kayak gini, ada konstanta atau variabel yang terpisah antara kanan dan kirinya, itu disatuin jadi 1. Nah, berarti yang ini X kuadrat min 3X plus 4X kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti ada X kuadrat ditambah 4X kuadrat itu 5X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktornya adalah berapa dikali berapa biar hasilnya min 2, dan berapa ditambah berapa biar hasilnya 3. Min 3. Coba. 5X plus 2 dan X min 1. Iya benar. 5X plus 2 dan X min 1. Sama dengan 0. Berarti untuk yang ini,
X-nya sama dengan min 2/5 sama X yang ini sama dengan 1. Nah, ini bukan penyelesaian A, B, melainkan ini hanyalah nilai A yang mana adalah nilai X. Ya, jadi harus kita balikin lagi ke sini untuk bisa mencari nilai Y. Nah, berarti ketika X sama dengan min 2/5, itu Y-nya akan sama dengan berarti 2 dikali min 2/5. Y-nya akan sama dengan min 4/5. Ketika X-nya sama dengan min 2/5. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, berarti 2X sama dengan Y. 2 kali 1 sama dengan Y. Y-nya sama dengan 2. Ini Y1, ini Y2. Nah, yang ditanya adalah X plus Y. Yang pertama, berarti min 2/5 ditambah min 4/5. Maka sama dengan min 6/5. Kemudian untuk yang kedua, Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 3. 1 tambah 3. 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai X plus Y-nya adalah min 6/5 atau 3. Ada 2. Tergantung pilihannya nanti ya, kalau misalkan nanti ada soal tipe yang kayak gini, kemudian yang ditanyakan juga sama kayak gini, tergantung pilihannya, kira-kira ada dua-duanya atau salah satunya gitu. Kalau misalkan ada dua-duanya, berarti kita harus hitung semuanya, gitu ya. Soal nomor berikutnya, nomor 4. Nomor 4, sebentar. 4 mana ya? Ya Allah, banyak banget. Nomor 4 itu tentang aritmatika. Nah, di soalnya, Auzan menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekening 15 tahun yang akan datang adalah 2B, maka nilai B per A-nya berapa? Nah, bunga majemuk. Bunga majemuk itu rumusnya PT V0 1 plus R pangkat T kecil. Nah, tadi diketahui V0-nya sama dengan A, kemudian V12 tahun itu sama dengan B, 12 tahun atau 12 bulan? 12 tahun, iya benar. Kemudian yang 15-nya V15 itu sama dengan 2B. Ini kalau bunga majemuk mau pakai M, mau pakai apapun boleh ya. Jadi apa namanya, ini jangan bingung ini pakai VT0. Aku pakai M aja kali ya. Ini pakai M aja deh, biar nggak bingung. M. Kemudian yang ditanya adalah B per A. Nah, yang pertama kita cari V12 dulu. V12, M12 dulu. M12 berarti kita masukkan ke
rumusnya ya. Itu M0 1 plus R pangkat T. Berarti untuk M0-nya itu A. Kemudian untuk 1 plus R, ya, 1 plus R ini kita misalkan sebagai X. Untuk 1 plus R ini kita misalkan sebagai X. 1 plus R pangkat T. 1 plus R pangkat T. 1 plus R ini kita misalkan sebagai X. Ya. Berarti di sini X. T-nya berarti 12. Ya. Kemudian M12-nya berarti sama dengan B. Maka B sama dengan AX pangkat 12. Kemudian kita cari yang M15. Juga sama, 1 plus R-nya dimisalkan sebagai X. Ya. Jadi untuk M15 itu pertamanya M0-nya A sama. Kemudian di sini X, ini pangkatnya 15. Nah, berarti untuk M15 itu tadi 2B. Kemudian ini A, ini X pangkat 15. Jadi untuk V15 ini adalah 2B sama dengan AX pangkat 15. Nah, kemudian kita bisa membandingkan antara M12 dan M15 ini. Ya. Berarti kalau misalkan kita bandingkan itu B per 2B sama dengan AX pangkat 12 per AX pangkat 15. Nah, B per 2B berarti ini 1 per 2. Kemudian AX pangkat 12 per AX pangkat 15. Ini jadinya 1 per X pangkat 3. Berarti untuk X pangkat 3-nya, dia akan sama dengan 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya, yang ditanyakan adalah B per A. Kita bisa substitusikan X pangkat 3 ke dalam sini. B-nya kan sama dengan X pangkat 12. Ya. Nah, AX pangkat 12 itu sama aja kayak AX pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, berarti untuk nilai B-nya A kali 2 pangkat 4. Nah, berarti untuk B per A-nya sama dengan 16. Itu. Sampai sini ada yang bingung atau gimana? Paham ya? Kemudian soal berikutnya. Bentar. Soal berikutnya.
Sorry. Bentar. Ini soalnya, soal yang nomor 5. Ini tadi siapa? Alia. Ini ya soalnya. Kemudian soal nomor 5. Daniel menabung uang sebesar 12,5 di bank dengan sistem bunga majemuk per tahun. Di akhir tahun kelima, saldo uang Daniel adalah 25 juta. Berapa lama Daniel harus menabung agar saldonya mencapai 50 juta? Kenapa 1 plus R-nya dimisalin X? Karena kita tidak mencari nilai satu, karena nilai R-nya itu nggak ada gitu. Maksud nggak? Nilai R ini itu kan nggak ada ya. Jadi kita misalkan 1 plus R-nya aja sekalian ke dalam X, biar memudahkan untuk perhitungan. Itu. Kemudian kalau misalkan udah, kita nggak usah mengubah-ubah ke yang lainnya, tapi langsung aja gitu. Karena kalau misalkan kita ubah untuk cari nilai R-nya lagi, itu nanti bakal ribet. Ya, gitu. Nomor 5. Daniel menabung uang berapa tadi? 12,5 juta dalam waktu 5 tahun. Kemudian di akhir tahun kelima, saldonya jadi 25 juta. Nah, terus dia pengen nabung biar saldonya itu 50 juta. Ini berarti butuh berapa tahun? Nah, gini. 12,5 juta. Dia menabung dengan sistem bunga majemuk. Kemudian di akhir tahun kelima saldonya jadi 25 juta. Nah, dari 12,5 juta ke 25 juta, itu dia butuh waktu 5 tahun. Dari sini, dia butuh waktu 5 tahun. Nah, 12,5 juta ke 25 juta, itu kan 2 kalinya ya. 2 kalinya, benar nggak? 12,5 juta dikali 2 kan 25 juta. Nah, terus ternyata dari 25 juta ke 50 juta itu juga 2 kalinya. Gitu. Nah, dari 12,5 juta ke 25 juta, tadi dia butuh waktu 5 tahun. Nah, berarti dari 25 juta ke 50 juta, dia butuh waktu 5 tahun juga dong. Ya enggak? Karena sama sih kelipatan 2 nabungnya. Nah, untuk mencapai tabungan 50 juta, berarti dia butuh waktu 5 tahun ditambah 5 tahun. 10 tahun. Gitu. Jadi gini, dari 12,5 juta ke 25 juta, itu kan 2 kalinya. Ya kan, 12,5 kali 2 itu 25, ya kan? Kemudian dari 25 juta ke 50 juta, itu juga 2 kalinya. 25 kali 2 kan 50. Nah, kemudian dari 12,5 ke 25 juta, ternyata itu berada di tahun kelima. Jadi dia butuh waktu 5 tahun untuk sampai ke 25 juta. Nah, otomatis karena ini kelipatannya sama, kelipatannya 2 kali, ya,
dia nabung dari 25 juta ke 50 juta juga butuh waktu 5 tahun. Nah, karena saldo awalnya itu 12,5 juta, kemudian dia butuhnya biar 50 juta, berarti tinggal dijumlahkan. Ketemulah hasilnya 10 tahun. Gitu ya. Jawabannya C. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 ini diketahui barisan geometri dengan U2 plus U3 sama dengan akar 2 dikali U3 plus U4 dan U1 plus U2-nya sama dengan 3. Maka nilai dari U1 plus U2 ditambah U3 plus U4 ditambah titik-titik-titik sampai dengan U9, U10 itu sama dengan berapa? Oke. Nomor 6. U2, U3 sama dengan akar 2 dikali U3 plus U4. Kemudian U1 plus U2-nya itu sama dengan 3. Nah, maka nilai itu tadi bla 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 berapa? Nah, konsep barisan dari geometri. Barisan geometri, rumus UN-nya adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Ini rumus dari UN barisan geometri. Nah, berarti untuk yang ini, yang pertama nih, yang pertama U1 plus U3, U1 U3 lagi. U2 plus U3 sama dengan akar 2 kali U3 plus U4 itu bisa kita ubah menjadi U2 plus U3 per U3 plus U4 sama dengan akar 2. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini nih kita apply ke rumusnya. Kalau misalkan U2 berarti AR ya kan? Karena 2 kurang 1 kan 1 ya. Ditambah U3 itu berarti AR pangkat 3 min 1 2. Berarti AR kuadrat. Kemudian dibagi U3 berarti AR pangkat 2 lagi. Ditambah U4 berarti AR pangkat 3. Sama dengan akar 2. Nah, kemudian kita keluarkan R-nya. AR dikali 1 plus R. Yang di bawah juga sama. Kita keluarkan R-nya. AR kuadrat 1 plus R sama dengan akar 2. Nah, ternyata di sini ada yang bisa kita coret. 1 plus R dan 1 plus R. Kemudian di sini ada R kuadrat. Di sini ada R. Di sini ada A. Kita ini habis. R dibagi R kuadrat berarti sisa R aja. Berarti yang ini jadinya 1 per R sama dengan akar 2. Atau R-nya sama dengan 1 per 2 akar 2. Gitu ya. Paham sampai sini? Untuk mencari nilai R, rasio. Nah,
R-nya itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian yang ditanya itu adalah U1, U2, U3, U4 plus sampai U10. Berarti U1 ditambah U2, U3, titik-titik-titik sampai U10 ya. Itu sama dengan berapa? Nah, U1 10. Nah, U1 itu kan berarti A ya. U1 itu kan berarti A doang nih. Kenapa A doang? Karena kita masuk ke rumus ini, yang ini nih, ketika U-nya 1, ketika N-nya sama dengan 1, berarti kan A dikali R, N-nya 1, berarti 1 min 1 kan 0. Berarti A dikali R pangkat 0. Sesuatu ketika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Berarti A dikali 1, makanya U1 itu sama dengan A. Nah, kemudian U2-nya berarti AR. U3-nya berarti AR kuadrat. Kemudian U4-nya berarti AR pangkat 3. Dan seterusnya sampai dengan AR pangkat 9. AR pangkat 4, AR pangkat 5, ditambah AR pangkat 6, ditambah AR pangkat 7, ditambah AR pangkat 8, AR pangkat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian tadi kan yang ditanya itu kan U1 plus U2, U3, U4 gitu ya. Berarti ini. Gitu. Dan sekarang kita tinggal mengeluarkan R-nya. R masing-masing dari si yang di dalam kurungan ini. Tapi kalau untuk yang pertama, A plus AR, A plus AR, kita masih tulis tetap. Kemudian ditambah, kita keluarkan R yang di sini, jadinya R kuadrat plus A dikali A plus AR, kemudian ditambah R pangkat 4 dikali A plus AR, kita keluarkan R-nya ya, kemudian ditambah R pangkat 5 A plus AR, ditambah R pangkat 6 A plus AR, ditambah R pangkat 7 A plus AR. Nah, A plus AR-nya, mana tadi? A plus AR-nya itu U1 plus U2. A plus AR itu sama dengan 3. Ini ya, U1 plus U2 itu sama dengan A plus AR sama dengan 3. Berarti ini A plus AR-nya 3. Kemudian R-nya itu tadi kan setengah akar 2 ya. Ditambah setengah akar 2 kuadrat. Kemudian dikali 3. Dan seterusnya. Menyesuaikan dengan pangkatnya ya teman-teman. Sorry, ini R pangkat 8. R2, R4. Kemudian R kuadrat, R pangkat 4, R pangkat 6, sorry. Kemudian di sini R pangkat 8. Ini nggak ada. Nah, ini sama menyesuaikan pangkatnya ya. Jadi terakhir itu setengah
akar 2 pangkat 8 dikali 3. Nah, untuk yang ini 3 ditambah setengah kali 3 ditambah 1/4 kali 3 ditambah 1/8 kali 3 ditambah 1/16 kali 3. Ini maksudnya itu dari titik-titik ini ya teman-teman. Nanti kalian hitung sendiri kalau membuka ini lagi. Nah, berarti kita samakan penyebut menjadi 16. Yang ini jadinya 16 bagi 3 kali 16 bagi 1 kali 3, 48. Kemudian 24 ditambah 12, 6, 3. Sama dengan kita jumlahkan 48 tambah 24 tambah 12 tambah 6 ditambah 3 itu 93. Berarti 93/16. Ada enggak jawabannya? 93/16. Ada ya jawabannya. Jawabannya D. Kok nggak bisa? Jawabannya D. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7, garis Y sama dengan X-1 dicerminkan terhadap garis Y. Kenapa nggak pakai SN? Yang mana? Yang ini. Yang U1 plus U2. Yang ini ya. U1 U2 ini sama aja kayak S10. Yang enggak. Hasilnya sama. Kita coba ya pakai SN. SN itu rumusnya R pangkat M-1 dibagi R-1 ketika rasionya lebih dari 1. Setengah akar 2 itu lebih dari 1 enggak? Setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 berarti pakainya 1 min R. A dikali, 1 min R semua ya. 1 min R pangkat N per 1 min R. Artinya berapa? Nah, kenapa kita nggak pakai SN? Karena nanti kita ribet nyari nilai A, ya nggak sih? Bener nggak? Ini kan harus kita cari dulu nilai A-nya berapa. Nah, dari sini kita bakal susah kayaknya deh kalau misalkan kita pakai SN, ya kan? Makanya lama kalau mau pakai SN karena formula yang di sini U1 plus U2 sama dengan 3 itu bakal ada di perhitungan yang ininya di sini gitu. Jadi makanya kita nggak pakai SN, nanti kita ribet cari nilai A-nya lama ya. Jadi kita pakai yang kayak gini. Meskipun ini juga lumayan butuh ketelitian ya, tapi ini lebih efektif daripada makin nilai SN. Oke, gitu ya.
Lanjut soal nomor, udah jam 5 ya. Nomor 7, kira-kira kok ya? Udah jam 5, nomor 7. Kita ke logaritma aja kali ya. Ke nomor 8. Diketahui 8 log logaritma kayaknya nggak usah, berarti kita ke yang transformasi aja ya. Logaritma aku yakin pada bisa. Diketahui garis Y-nya Y-nya sama dengan P X-1. Kemudian dicerminkan ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X min 2 menghasilkan 3Y sama dengan X plus Q. Maka nilai dari 3P min Q-nya berapa? Nah, konsep dari pencerminan ketika X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X plus K, dalam hal ini K-nya berarti min 2 ya, itu dia akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Nah, sesuai dengan konsepnya, maka kita akan menghitung dengan matriks untuk mencari nilai X aksen dan Y aksennya. Nah, konsepnya adalah X aksen, Y aksen min K. Ini bawaan dari sana ya. Sama dengan matriksnya juga bawaan dari sana. 0 min 1, min 1, 0. Matriks identitas, iya kah? Kemudian X, Y min K. Nah, untuk mencari nilai X aksen dan Y aksennya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Yang ini berarti X aksen tetap, kemudian Y aksen, kemudian nilai K-nya, K-nya berarti di sini min 2. Min 2 ketemu min, jadinya positif 2. Itu akan sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Kemudian X-nya tetap, karena variabel, Y plus 2 juga. Nah, kita pakai perkalian matriks. 0 kali X, kemudian min 1 dikali Y plus 2, kemudian min 1 dikalikan X, kemudian 0 dikali Y plus 2. Ini perkalian matriks yang A kali B itu ya. Nah, terus sama dengan 0 kali X, 0. Bentar. 0 kali X, 0, berarti nggak usah dimasukkan ke dalam matriksnya. Kemudian min Y, min 1 kali Y plus 2, berarti min Y min 2. Kemudian yang di bawah, 0 kali Y plus 2 juga 0, sisa min X. Nah, kemudian di dalam matriks, itu sama aja kayak, apa namanya, yang sejajar ini, yang sejajar dengan X aksen, itu berarti sama dengan X aksennya. Berarti X aksennya sama dengan
min Y, min 2. Kemudian Y aksennya berarti sama dengan Y aksen plus 2-nya, sorry. Sama dengan min X. Gitu. Berarti untuk yang ini, tadi kan berapa, sorry, X aksennya sama dengan Y min 2 ya, min Y min 2. Berarti Y-nya sama dengan min X aksen min 2. Kemudian Y aksen plus 2 itu sama dengan min X. Berarti X-nya sama dengan min Y aksen min 2. Gitu. Nah, setelah itu kita substitusikan ke Y sama dengan Px min 1. Kita substitusikan ke sini. Y sama dengan Px min 1. Y-nya sama dengan min X min 2. Min X aksen min 2. Kemudian P sama dengan X-nya sama dengan min Y aksen min 2. Nah, terus yang ini kita kalikan min PY aksen dikurangi min 2P. Min X aksen min 2. Sama dengan min PY aksen min 2P. Berarti kita kalau sampai sini itu bisa kita abaikan aksen-aksennya. Jadinya PJ sama dengan X plus 2 min 3P. Nah, PY sama dengan X plus 2 min 3P itu kan hasil pencerminannya ya. Pencerminan terhadap Y min X min 2. Yang mana dia itu menghasilkan 3Y sama dengan X plus Q. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, si 3Y sama dengan X plus Q itu senilai dengan PY sama dengan X plus 2 min 3P. Ini senilai. Kalau misalkan senilai, berarti PY itu akan sama dengan 3Y. Berarti nilai P-nya itu akan sama dengan 3. Gitu. Kemudian berarti X plus 2 min 3P itu akan sama dengan X plus Q. Ini kan habis ya, X ini habis. Berarti 2 min 3P itu akan sama dengan Q. Tadi P-nya sama dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dikali P. 3 kali 3, 9. Itu sama dengan Q. Berarti nilai Q-nya sama dengan min 7. Berarti untuk jawabannya 3P min Q itu akan sama dengan berapa gitu ya. 3P min Q, 3 kali 3 dikurangi Q min 7. Berarti 9 ditambah 7. Jawabannya 16. Sampai sini ada yang bingung nggak? Paham ya? Lanjut soal berikutnya. Nomor berapa tadi? 7, berarti ini sekarang 8. 8, 9. Logaritma
Limit nggak usah ya, karena kemarin kita habis bahas limit. 89 logaritma, menurut aku kalian udah ngerti lah tentang logaritma, gampang ini juga. Jadi limit juga nggak usah, karena kemarin kita ngebahas limit. Kita ke soal nomor 12, aturan sinus. Nomor 12. Nomor 12 diketahui segitiga ABC. Kemudian dengan sin A itu sama dengan 1/3. Terus tangen B itu sama dengan 1/2. Terus panjang BC sama dengan 2. Nah, segitiga ABC dalam trigonometri yang seperti ini, itu berarti masuk ke aturan sinus dan kosinus. Aturan sin dan cos. Ya, jadi segitiganya bukan segitiga yang buat nentuin apa namanya sudut depan miring, itu bukan, tapi ini segitiga yang kayak gini, ya segitiga biasa lah ya, bukan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga ABC yang mana dia punya sisi-sisi yang berhadapan ya. Kalau misalkan sudut A ini berarti berhadapan dengan sisi A, otomatis di sini adalah sisi A-nya karena dia yang berhadapan, sisi A kecil. Kemudian untuk B, sudut B berhadapan dengan sisi B kecil. Ini B kecil. Kemudian untuk C berarti berhadapan dengan sisi C kecil. Gitu. Ya. Kemudian yang diketahui adalah BC sama dengan 2. BC sama dengan 2. Ini berarti nilai A kecil. A kecil, sisi A kecilnya sama dengan 2. Nah, sisi A kecilnya sama dengan 2, berarti yang ini AC sama dengan B kecil. Nah, terus kita masuk ke sin A dan tangan B. Nah, karena dalam aturan sinus itu adalah A per sin A, B per sin B, C per sin C, berarti kita fokusnya ke tangan B-nya untuk mencari sin B. Kita fokusnya ke tangan B. Tangan B-nya sama dengan setengah. Berarti untuk sin B-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, ini baru kita pakai segitiga siku-siku yang sin demi itu. Nah, yang bakal kita cari adalah sisi miringnya. Berarti sisi miring itu sama dengan akar D kuadrat plus S kuadrat. Depan samping, berarti ini 1. Depannya 1, sampingnya 2 kuadrat. Berarti untuk sisi miringnya adalah akar 5. Ini sisi miringnya. Nah, itu sin B. Sin B-nya, sin B itu sisi miringnya. Kemudian untuk sin B, berarti sin demi 1 per akar 5. Atau 1/5 akar 5. Ini adalah sin B-nya. Nah, kemudian langsung kita masuk ke aturan sinus. Karena di sini adalah sin A dan tangan B, berarti aturan sinusnya adalah B per sin B sama dengan A per sin A. Gitu ya. Nah, sisi B-nya ini bakal kita cari ya, karena itu panjang AC tadi ya. Sisi B-nya bakal kita cari, kemudian sin B-nya adalah 1/5 akar 5. Kemudian sisi A kecilnya adalah 2,
kemudian sin A-nya adalah 1/3. Maka untuk yang ini, akar 5B sama dengan 2 kali 3. Nah, ini akar 5B. Akar 5B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 6/5 akar 5. Yang ditanya adalah panjang AC. Nah, berarti panjang AC itu akan sama dengan sisi B kecil. Hasilnya adalah 6/5 akar 5. Oke, satu soal lagi, integral ya. Soal integral. Integral yang nomor 14 kali ya. 15 nih, 15 aja kali. Soalnya udah sore. Integral soal nomor 15. Fx-nya sama dengan X ditambah integral 1 sampai 2 dari T F T-1 dt. Maka F namanya berapa? Nah, sekarang kita misalkan yang ini itu sama dengan A. Berarti Fx-nya sama dengan X plus A. Berarti untuk F5 itu sama dengan 5 plus A. Nah, berarti nilai A-nya berapa? Nah, ini harus kita cari. Nah, Fx sama dengan X plus A. Kalau misalnya Ft-1 gitu ya. Berarti kan Ft-1 T-1 plus A. Ketika kita substitusikan T-1, itu hasilnya ini. Ft-1 sama dengan T-1 plus A. Nah, kemudian berarti untuk nilai A-nya, berarti untuk A-nya itu kan tadi sama dengan integral dari 1 sampai 2 dari T F T-1 dt. Nah, berarti yang ini integral 1 sampai 2 T F T-1-nya tadi itu adalah T-1 ditambah A dt. Yang ini tadi ya, kita apply ke sini. Kemudian berarti nilai A-nya sama dengan integral dari 1 sampai 2 T kali T kuadrat min T plus T kali A kali AT dt. Kita integralkan integral 1 sampai 2
Berarti integral dari T kuadrat itu sepertiga T pangkat 3 min T kuadrat plus AT kuadrat per 2 ya. Dari 1 sampai 2. Kita substitusikan aja integralnya. Integralnya, batasannya ke integral. Berarti 1/3 dikali T pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 ditambah setengah. Oh, sorry, bentar. Yang ini kita masih ini dulu. 1/3 T pangkat 3. Kemudian ditambah, kita keluarkan setengahnya. Setengah. Kemudian A-1. Keluarkan setengahnya lagi. Keluarkan T-nya. T kuadrat dari 1 sampai 2. Gitu ya. 1/3 T pangkat 3 ditambah setengah A-1 T kuadrat. Ini adalah penjabaran dari T kuadrat plus AT pangkat 2/2. Jabarannya adalah setengah A-1 T kuadrat. Ya udah, tinggal kita substitusikan aja ke masing-masing integralnya. Berarti A-nya sama dengan 1/3 dikali 8 ditambah setengah A-1 dikali 4 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 31 ditambah setengah. Ini A-1 dikali 1. Jawabannya 8/3 ditambah 4/2 A-1 min 1/3 A-1/2. Kemudian kita tinggal hitung ya, 8/3 kurang 1/3 itu berarti 7/3. Berarti yang ini 4 ditambah A-1 tambah A-1/2 itu kan sama dengan A. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 bagi 3 kali 7 21. Kemudian 6 bagi 6 bagi 3 7. 6 ya. 6 bagi 3 2 kali 7 14. 6 bagi 2 itu baru 3. 3 kali 4 12. Terus berarti ini 3 kali A-1 sama dengan A. Berarti 14 tambah 12 26 ditambah 3A min 3 sama dengan 6A. Ya, 6 kali sini sih gitu kan. Nah, berarti 26 dikurang 3 berarti 23. Kemudian 6A ini 3A berarti pindah ke sana 3A. Maka nilai A-nya adalah 3/23. Nilai A-nya sama dengan 3/23. Tadi yang ditanya adalah F5. F5 itu adalah 5 plus A ya. Berarti 5 ditambah 3/23. Ini berarti 23. 23 bagi 1, 23. 23 kali 5. 5
23 kali 5 berarti ini 115 ditambah 3 jadinya 118 per 23 atau F5-nya sekitar 5,1. Oke. Udah selesai pembahasan kita hari ini. Ada jawabannya enggak ya? Lah, kok nggak ada? Kok jawabannya beda banget? Kayaknya ada yang salah deh. Ya, kayaknya ada yang salah, teman-teman. Tapi nanti aku coba benerin ya di pembahasannya. Soalnya jawabannya nggak ada. Udah, karena ini udah sore dan udah mau maghrib juga, pembahasan kali ini saya cukupkan ya, teman-teman. Nanti untuk mau cari materi biasa di webnya Bersinar, kemudian scroll aja sampai bawah, nanti ketemu materi dan soal. Ini kalian bisa ke materi, nanti masuk ke link drive, kemudian cari soal-soal yang apa namanya sesuai dengan kalian butuhin, gitu ya teman-teman. Ya udah, selamat sore, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat buat UTBK-nya ya. Terima kasih yang udah join. Iya, Mun, salah di pembagiannya. Sorry ya, nanti aku benerin lagi. Oke, makasih banyak ya yang udah join. Semangat UTBK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.